Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 29 April tahun 2023 adalah peringatan wajib Santa Katarina dari Siena, perawan dan pujangga gereja. Santa Katarina lahir di kota Siena di Italia Utara pada tahun 1347. Katarina kecil tidak bersekolah dan tidak pandai menulis. Ketika berusia 6 tahun, ia mengalami suatu peristiwa ajaib. Ia melihat Kristus berada di atas gereja Santo Dominikus sedang memberkati dirinya. Hal ini membawa perubahan besar dalam hidupnya. Ia mulai banyak menyendiri untuk berdoa. Perilakunya ini kemudian mengetuk pintu hati orang tuanya dengan memberi izin baginya untuk bergabung dalam ordo ketiga Santo Dominikus ketika ia berusia 15 tahun. Di dalam biara, ia tetap melaksanakan doa dan meditasi di samping karya amal dan kerasulannya. Lama-kelamaan ia pun menjadi pusat perhatian semua anggota biara karena kerohanian dan kepribadiannya yang menarik. Pada masa itu, situasi gereja sedang kacau balau. Imam-imam dalam hierarki gereja lainnya tidak menampilkan citra diri yang baik. Situasi itulah yang kemudian menggerakkan Santa Katarina untuk berbuat sesuatu. Ia kemudian menyurati Paus yang pada masa itu berkedudukan di Avignon untuk kembali ke tempat asalnya, yaitu di Roma. Katarina juga ikut berperan dalam pembaharuan hidup membiara. Ia menulis banyak ajaran-ajaran yang turut mengembangkan gereja pada masa itu. Oleh karena itu, ia juga digelari sebagai pujangga gereja. Di akhir hidupnya, baru diketahui bahwa ia juga dikaruniai stigmata atau luka-luka Tuhan Yesus. Karena permohonannya sendiri, selama hidupnya, stigmata itu tidak terlihat oleh orang lain. Katarina memiliki karisma yang besar dan turut mempengaruhi banyak pendosa untuk kembali ke jalan Tuhan. Namun, ia sendiri menganggap dirinya hanyalah alat yang dipakai untuk menegakkan kemuliaan Tuhan. Santa Katarina meninggal dunia pada tahun 1380 dalam usia 33 tahun. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 9 ayat 31 sampai 42. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai.
jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula
siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia?" Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah sorotan dari kata-kata Yesus. Setiap kata yang diucapkan kepada publik, apalagi bila kata-kata itu dipandang keras, akan ditanggapi beragam oleh pendengarnya. Ada yang menganggapnya angin lalu, dan karena itu tak mengindahkannya. Ada yang bereaksi menolaknya, walaupun tahu bahwa apa yang dikatakan itu benar. Ada pula yang menerimanya dan melaksanakannya. Sering tanggapan atas kata-kata itu tidak terlepas dari pengenalan dan sikap orang terhadap siapa yang mengatakannya. Kebencian pada seseorang akan membuat kata-kata orang itu sulit diterima oleh pembencinya. Sebaliknya, cinta akan seseorang akan memudahkan kata-katanya diterima. Begitu juga kata-kata dari orang berwibawa karena pengetahuan, kebijaksanaan dan kebajikan akan mudah diterima daripada orang yang tidak memiliki hal-hal itu. Saudara terkasih, pengajaran Yesus di muka umum tidak terlepas dari sorotan para pendengarnya. Orang Farisi dan ahli Taurat lebih sering menolak pengajarannya karena kebencian mereka terhadapnya. Di antara para muridnya sendiri, ada yang menganggap kata-katanya keras sehingga sulit diterima dan dilaksanakan. Mereka ini yang mengundurkan diri sebagai murid. Sementara ke-12 rasul menerima pengajarannya dan mengakuinya. Bagi ke-12 rasul, kata-kata Yesus merupakan roh dan kehidupan. Kata-katanya penuh daya, menyemangati dan memberi kehidupan. Atas keyakinan ini, mereka tidak seperti para murid lain yang mengundurkan diri, melainkan tetap bertahan bersama-sama dengan Dia untuk menyertainya kemanapun ia pergi. Apa yang menjadi keyakinan para rasul terbukti kebenarannya seperti yang diperlihatkan oleh Rasul Petrus. Di Lida, seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh, disembuhkan oleh Petrus atas nama Yesus. Kepada Eneas, Petrus berkata, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Dan Eneas pun bangun seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus.
Hal yang sama terjadi di Yope pada seorang perempuan bernama Tabita atau Dorcas dalam bahasa Yunani. Tabita dikenal sebagai seorang murid perempuan dari rasul-rasul. Ia sudah meninggal, tetapi Rasul Petrus menghidupkannya kembali setelah berdoa. Petrus hanya berkata kepada Tabita, "Tabita, bangkitlah." Dan Tabita pun bangun. Saudara-saudariku terkasih, pengalaman Petrus yang juga penuh kuasa karena ikatannya dengan Yesus dan keyakinannya padanya bahwa sabda Yesus adalah roh dan kehidupan, kiranya menjadi peringatan bagi kita yang kurang beriman akan Dia untuk menumbuhkan iman kita padanya. Semoga demikian. Amin.